Film dimulai dengan memperlihatkan sesosok gadis bernama Farha. Berbeda dengan kawan seumurannya, Farha sering menghabiskan waktu luangnya dengan melibas buku-buku. Dan setelah itu, Farha dan gadis lainnya pergi mengaji. ما في الغار وأيده بجنود لم تروها وكلمة الله هي العليا. صدق الله العظيم. Sudah jadi tradisi, anak perempuan yang sudah masuk usia remaja akan dicarikan jodoh dan dinikahkan. Namun daripada menikah, Farha lebih berharap di desanya ada sekolah untuk perempuan. Selesai mengaji, Farida sepupunya Farha yang tinggal di kota pun datang. Mereka berdua pergi bermain bersama. Keduanya saling menyayangi layaknya saudara kandung. Farida bahkan berharap dia tinggal di desa bersama Farha. Tapi Farha memperingatkan Farida agar tidak coba-coba tinggal di desa. Andai saja diizinkan, aku pasti akan pergi ke kota untuk bersekolah, ucap Farha. Farha senang membayangkan dia punya tas sekolah, buku, pensil, dan berangkat menaiki mobil. Tak lama setelah itu, mobil tentara Inggris terlihat melintas di sana. Farha, Farida, dan beberapa anak kecil lainnya mendekat ke mobil-mobil yang lewat sambil mengatakan dengan sinis menyuruh para tentara itu pergi, meskipun ucapan mereka mungkin tidak dipahami. Kembali ke rumah, Abu Farha sedang kedatangan pamannya. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi beberapa hal seperti pasukan bersenjata, senapan mesin, tank, dan juga pesawat disebutkan dalam pembicaraan mereka. Pembahasan mereka berhenti ketika Farha datang menyuguhi minuman. Pamannya cukup terkejut melihat Farha yang sudah tumbuh dewasa. Menanggapi hal itu, Abu Farha berkata bahwa ia ingin segera melihat Farha menikah. Namun menurut pamannya, Farha masih muda. Saat pamannya hendak pulang, Farha mendengar pamannya itu sedang membujuk ayahnya agar mengizinkan dia sekolah. Tetapi Abu Farha tetap dengan keputusannya untuk mencarikan suami yang dapat merawat Farha. Pamannya lalu memberitahu kalau di koran yang dia berikan sudah terselip formulir pendaftaran. Setelah itu Farha dipanggil untuk mendekat karena paman dan bibinya akan segera pergi. Assalamu ديروا بالكم على الطريق. insyaallah. Esoknya Pak Wali Kota sekaligus guru ngaji Farha juga ikut membujuk Abu Farha. Beliau berkata, Farha adalah anak yang cerdas dan suka pendidikan. Dia ingin mengirimkan Farha ke kota untuk meneruskan belajar ke jenjang selanjutnya. Dengan nada kesal, Abu Farha pun bertanya, belajar apa lagi? Farha sudah tamat mengaji. Mendengar percakapan itu dari kamarnya, Farha segera keluar dan mengatakan, جغرافيا تاريخ رياضيات. lalu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah Farha. Yang datang ternyata Nasr, sepupu yang akan dijodohkan dengan Farha. Nasr datang mengantar makanan yang diberikan ibunya. Setelah itu Farha ikut merayakan teman sebayanya yang sedang melakukan tradisi kecil sebelum pernikahan. Di saat yang sama, Abu Farha sedang melakukan pembicaraan dengan keluarga Nasr. Farha yang melihatnya merasa kesal. Dan ketika pulang, Farha langsung bertanya apa yang ayahnya bicarakan dengan keluarga Nasr. Abu Farha menjawab, Nasr adalah calon suami yang baik buat Farha. Farha sangat kesal karena dia belum ingin menikah. Melihat mukanya sangat marah, sang Abu lalu menyodorkan formulir sekolah yang sudah diisikannya. Farha tentu sangat-sangat girang, seperti tak percaya. Malamnya, rumah mereka kedatangan wali kota bersama beberapa orang bersenjata lainnya. Farha sedikit mendengar pembicaraan mereka mengenai banyaknya orang Palestina bagian tengah dan selatan yang mengungsi dan mencari tempat perlindungan. Abu Farha menegaskan dia akan tetap bertahan di desanya sendiri. Dialah yang akan memimpin pasukan di desanya jika nanti datang serangan. Di hari berikutnya, Farha memberitahu Farida bahwa dia sudah mendapat izin dari ayahnya untuk bersekolah di kota. Farida sangat senang begitu juga dengan Farha. Hanya saja tiba-tiba Farha merasa sulit untuk meninggalkan ayahnya sendiri. Farida pun berkata bahwa ayahnya tidak akan sendirian. Kemudian dia menggoda Farha dengan berkata kalau Farha bersedih karena jauh dari Nasr si calon suami, bukan jauh dari ayahnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan dari desa. Keduanya segera kembali dan ternyata desa Farha diserang oleh tentara Israel. Orang-orang berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Abu Farha kemudian mengantar Farha kembali ke mobil dan meminta tolong pada Abu Farida agar menjaganya. Setelah diberitahu jalan keluar desa yang belum dikepung, mobil mereka pun segera berangkat. Baru sesaat mobil berjalan, Farha memutuskan untuk keluar dari mobil dan kembali ke abunya.
Akhirnya hanya keluarga Farida yang pergi dengan mobil itu. Keduanya lalu kembali ke rumah. Sang abu segera menyiapkan senjata. Lalu saat hendak keluar, mereka mendengar teriakan perempuan dan anak-anak. Tak ingin terjadi apa-apa pada anak gadisnya, Abu Farha menyuruhnya masuk ke gudang penyimpanan makanan. Dia memberikan sebuah belati untuk Farha menjaga diri, dan dia berjanji akan segera kembali untuk menjemputnya. Abu Farha kemudian mengunci pintu lalu menutup celah-celah dengan batu, dan hanya menyisakan beberapa lubang untuk pencahayaan. يابا. Tak terasa, sehari pun telah berlalu. Farha makan dan minum apa saja yang bisa mengganjal perutnya. Lalu tiba-tiba, suara tembakan terdengar lagi. Kali ini terjadi sangat dekat dengan rumahnya. Pekarangan rumah Farha dilempari smog dan asapnya memenuhi ruangan. Matahari telah terbenam dan sang abu belum kunjung pulang. Farha menata karung kentang dan bijian lalu dijadikan alas pembaringan. Saat tengah malam, air hujan membasahi Palestina. Farha kembali merasa girang, lalu menampung hujan dengan tangan dan menuangkan ke dalam kerongkongan. Keesokan paginya, Farha tak tahan ingin menuntaskan hajat kecil dari pinggang. Sambil gemetaran dia terpaksa menuntaskannya di sudut ruangan, lalu menimpanya dengan goni untuk memblokir aroma kepesingan. Tak terasa malam kembali datang, namun sang abu belum kunjung pulang. Farha mengisi kebosanan dengan membaca formulir pendaftaran. Namun kemudian, minyak di kaca lampu mulai kehabisan. Hingga keesokan harinya, datanglah satu keluarga asing ke halaman rumah Farha. Sang istri terlihat sangat kesakitan karena akan segera melahirkan. Hingga beberapa saat kemudian, bayi mereka lahir ke dunia dan sang suami mengazankannya. Bayi itu ternyata laki-laki dam, langsung mereka beri nama Muhammad. Farha menyaksikan kejadian itu dan dia ikut merasa bahagia. Setelah itu, Farha memanggil Abu Muhammad untuk meminta bantuan. Namun sebelum ayah Muhammad berhasil membukakan pintu, tiba-tiba terdengar suara tentara Israel menghadang. Sang ayah meminta istri dan anak-anaknya segera bersembunyi. Farha mengintip kejadian itu dari lubang. Begitu ayah Muhammad keluar dari pekarangan, dia langsung diinterogasi oleh mereka. Di antara tentara Israel itu, ada satu orang yang memakai penutup kepala. Orang itu adalah warga Palestina yang disandera dan dijadikan bahan informasi buat mengetahui di mana para pejuang menyembunyikan senjata. Abu Muhammad menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pejuang. This house is not his and you cannot find any weapons. Lalu tiba-tiba seorang prajurit menemukan istri Abu Muhammad. Tentara perempuan itu segera memeriksa istri Walid dengan teliti. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara tangisan bayi. Tentara itu segera mencarinya dan akhirnya menemukan anak-anak mereka. Selanjutnya, tentara Israel menyuruh mereka berbaris dan tanpa belas kasih langsung menghabisinya. Farha begitu syok melihat kelakuan binatang itu di depan mata.
Orang Palestina itu kemudian berjalan ke arah kendi untuk mengambil seceguk air, lalu dia menepi ke pintu tempat Farha berada. Farha. Ternyata orang itu mengenal dan mengetahui keberadaan Farha, dan kemudian kembali bergabung bersama tentara Israel itu. Melihat bayi itu yang masih selamat, mereka menyuruh tentara yang masih muda untuk menghabisinya tanpa membuang-buang peluru. Tentara muda itu mencoba menginjaknya, tapi karena tidak tega, dia hanya menutup bayi itu dengan kain sapunya. Bayi itu terus-terusan menangis, tapi Farha tidak kuasa menolongnya. Berbagai cara Farha usahakan agar pintu itu terbuka, namun sepertinya itu adalah usaha yang sia-sia. Di tengah kekesalan tersebut, Farha merasakan kenyerian di perut dan melihat darah menembus bajunya. Rupa-rupanya, sudah jadwalnya Farha menstruasi. Ia kemudian meringkuk di dekat pintu hingga malam. Bayi itu tampaknya tak lagi mengeluarkan suara. Besok paginya saat terbangun, Farha menemukan pistol yang abunya sembunyikan di karung biji-bijian yang berserakan. Farha mencoba menembakkannya, tapi pistol itu amsyong karena tak ada pelurunya. Farha kemudian mengobrak-abrik karung lainnya dan dia pun menemukan beberapa butir peluru. Setelah itu Farha menembak beberapa kali hingga pintunya terbuka. Begitu keluar, Farha langsung ke kendi untuk minum. Dia lalu melihat bayi Abu Muhammad sudah tak bernyawa. Farha keluar dari pekarangan rumahnya dan menyaksikan desanya telah hancur berantakan. Tak terlihat satupun orang yang masih tersisa. Selanjutnya Farha pergi ke air terjun kecil untuk mandi. Setelah itu dia melamun di ayunan, tempat dia biasa bermain bersama Farida. Selanjutnya, tanpa tujuan pasti, Farha berjalan keluar dari desanya. Hingga akhirnya, Farha tidak pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Nasib sang ayah setelah aspora atau pemindahan pun tetap tidak diketahui. Namun Farha yakin bahwa ayahnya telah terbunuh dalam peristiwa itu. Farha berjalan keluar dari desanya hingga sampai ke Syria. Dia berbagi ceritanya dan menjaga cerita itu tetap hidup sampai generasi selanjutnya. Peristiwa itu diberi nama Al-Nakba, yang berarti malapetaka, yang terjadi pada tahun 1948. Peristiwa itu bertujuan mengusir masyarakat Palestina dari tanah airnya. Israel berani melakukan itu setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948 yang didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat. Peristiwa Al-Nakba tidak hanya terjadi pada tahun itu saja, sampai saat ini Israel terus melakukan kebijakan-kebijakan yang melanggar hak-hak warga Palestina. Dan sebulan terakhir, Israel juga mulai berperang dengan Iran. Sungguh-sungguh mengagresorkan Israel ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Film ini sempat menuai kontroversi di Israel dengan alasan sudah menampilkan peristiwa Al-Nakba. Padahal film Farha ini hanya mengambil secuil kisah di antara gelombang kekerasan dan pengusiran selama ini kita saksikan di berita-berita. Seperti itulah kisah seorang gadis Palestina yang selamat dari peristiwa Al-Nakba. Terima kasih telah menyaksikan, like dan subscribe. Sangat Mimin harapkan, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.